Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kedua yaitu teks petunjuk tentang menghemat energi dalam bentuk poster. Simak video pembelajarannya hingga selesai ya. Materi yang pertama yaitu mengenai sumber daya alam. Tahukah kalian, Indonesia sangat terkenal sebagai salah satu negara yang mempunyai tanah sangat subur. Bisa dikatakan bahwa berbagai macam sumber daya alam dapat kita temukan di negara kita tercinta. Adapun beberapa sumber daya alam yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil pada makanan sebagai pengawet atau perasa makanan. Berikut ini beberapa macam rempah-rempah khas Indonesia yang sudah sangat terkenal oleh masyarakat bahkan dikenal dunia. Yang pertama yaitu kunyit. Kunyit dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional maupun pewarna alami makanan. Rempah-rempah yang kedua yaitu cengkeh. Cengkeh dimanfaatkan sebagai bumbu tambahan di beberapa makanan, obat alergi terhadap udara dingin. Cengkeh ini berasal dari daerah Maluku dan Ambon. Rempah-rempah yang ketiga yaitu pala. Pala dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu dapur. Rempah-rempah yang keempat yaitu lada. Lada biasa kita kenal dengan merica. Ada merica putih dan juga merica hitam. Lada putih atau lada hitam. Lada ini dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, menyembuhkan penyakit influenza dan perut kembung, serta meredakan sakit kepala. Rempah-rempah yang kelima yaitu kayu manis. Kayu manis dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan juga pengobatan. Selain rempah-rempah, sumber daya alam yang berikutnya adalah hasil hutan. Indonesia terkenal dengan jenis hutan tropis. Indonesia memiliki luas hutan paling besar. Hasil hutan yang ada di Indonesia diantaranya adalah pohon. Pohon dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas, dibuat dari kayu lunak seperti cemara dan pinus, atau dari pohon kayu keras seperti kayu putih, akasia, dan aspen. Tahukah kalian, dalam membuat satu rim kertas, kita membutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kertas yang ada. Hasil hutan yang kedua yaitu getah pohon damar. Getah pohon damar manfaatnya sebagai bahan baku pembuatan obat, sebagai bahan bakar lampu, juga sebagai bahan pewarna yang alami. Hasil hutan yang ketiga yaitu pohon jati. Pohon jati banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Salah satunya yaitu sebagai bahan bangunan, furnitur, ataupun mebel. Selain pohonnya, daun jati juga sering dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan. Sedangkan kulit dari kayu jati digunakan sebagai pelapis dinding, juga sebagai obat herbal. Akarnya pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu sebagai pewarna alami. Hasil hutan yang keempat yaitu pohon karet. Pohon karet dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karet. Contohnya bahan baku untuk pembuatan ban mobil, ban sepeda, ban motor, karet gelang, dan masih banyak yang lainnya. Serta akarnya dapat menahan erosi dan banjir ketika musim hujan. Sumber daya alam yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya melimpah di Indonesia.
Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Salah satu manfaat batu bara yaitu bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Adapun manfaat batu bara secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan batu bara bisa digunakan. Pemanfaatan batu bara bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembangkit tenaga listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik yang menggunakan tenaga batu bara yaitu pembangkit listrik batu bara di Paiton, Probolinggo. Kedua, bahan bakar berbagai industri. Ketiga, yaitu bahan bakar kompor briket. Materi yang kedua yaitu mengenai teks petunjuk tentang menghemat energi. Tentang menghemat energi dalam bentuk poster. Teks petunjuk yaitu teks yang berisi tentang suatu petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Teks petunjuk ini dapat kalian gunakan pada saat kalian membuat sebuah poster. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Berikut ini akan Ibu contohkan sebuah poster tentang menghemat energi. Mengapa harus menghemat energi? Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang akan kita keluarkan, dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Berikut ini merupakan contoh poster mengenai menghemat air. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Cara yang pertama yaitu manfaatkan air secara optimal. Maka, teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan hal tersebut yaitu pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Cara yang kedua yaitu lebih hemat air. Maka, petunjuk untuk melakukan langkah tersebut adalah gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Cara menghemat air yang ketiga yaitu jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Maka, petunjuk untuk menunjukkan langkah tersebut adalah ember 1 untuk merendam dan menyabun, ember 2 untuk membersihkan, ember 3 untuk membilas. Cara menghemat air yang keempat adalah mandi berendam paling boros air, mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Artinya, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Cara menghemat air yang kelima yaitu pastikan keran air tertutup. Maka, petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan hal tersebut adalah saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Tahukah anak-anak, 1 menit air mengalir sama dengan 9 liter air terbuang. Oleh sebab itu, alangkah baiknya ketika kita sedang menggosok gigi, mencuci muka, atau mencukur, pastikan keran air dalam keadaan tertutup. Cara menghemat air yang keenam yaitu lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Petunjuk untuk menunjukkan langkah melakukan hal tersebut yaitu mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Maknanya adalah ketika kita ingin mencuci mobil, maka kita harus menggunakan lap dan ember, tidak menggunakan
semprotan untuk mencuci kendaraan, karena hal tersebut dapat menyia-nyiakan air yang ada.